Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, sepanjang sejarah umat manusia ada fenomena yang tidak pernah bisa disingkirkan, yaitu pendukung kebenaran al-haq atau the truth melawan pendukung kepalsuan atau kebatilan al-batil atau the falsehood. Nah, anak cucu Adam dan Hawa sejak dulu sampai sekarang, mungkin sampai akhir zaman, selalu terbagi menjadi dua kategori atau dua golongan. Yang pertama mendukung al-haq, kebenaran, dan yang kedua mendukung al-batil, kebatilan. Nah, bila menyangkut politik kenegaraan, manusia terbelah menjadi dua, pendukung keadilan dan pendukung kezaliman. Tetapi di antara dua kubu ini ada kelompok yang cukup besar, yaitu kelompok orang munafik. Kelompok munafikun adalah manusia pelin-pelan yang bisa berpindah kubu, pokoknya ikut yang sedang menang. Orang Jawa bilang mereka itu manusia ceret gumbel, binatang kadal terbang yang warna kulitnya bisa bergonta-ganti sesuai warna batang atau pelepah pohon yang dihinggapi. Nah, saudara-saudara, manusia ceret gombel ini atau orang munafik dalam pandangan Al-Quran lebih kurang sama, terutama nasib mereka kelak di akhirat sesuai ketentuan Al-Quran, yakni masuk ke dalam neraka bersama-sama. Jadi ciri penting orang munafik adalah melakukan amar mungkar dan nahi ma'ruf. Mereka menggenggam tangan mereka untuk tidak pernah bersedekah. Mereka melupakan Allah dan Allah pun melupakan mereka. Sejatinya orang-orang munafik itu adalah orang fasik. Bahkan dalam ayat At-Taubah ayat 68 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Jadi munafik laki-laki dan munafik perempuan itu satu sama lain saling bantu-membantu. Mereka itu ya'muruna bil munkar, yaitu amar mungkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, yaitu nahi ma'ruf. Jadi mereka menebarkan kemungkaran, kejahatan, dan kemudian menghancurkan kema'rufan atau kebaikan. Yaqbiduna aydiyahum, tangan mereka menggenggam supaya tidak pernah bersedekah. Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah dan Allah pun melupakan mereka. Dan ini katakan innal munafiqina humul fasiqun, ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Dan berikutnya Allah berfirman wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Allah telah berjanji kepada orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan serta orang-orang kafir, yaitu akan diberikan neraka jahanam. Mereka kelak tinggal di sana selama-lamanya. Khalidina fiha ya hasbuhum, itu sesuai dengan perbuatan mereka. Kemudian Allah melaknat mereka itu dan mereka akan mendapatkan adzabun muqim, azab yang berkepanjangan, azab yang abadi. Nah, karena itu saudara, Al-Quran mengingatkan kita semua bahwa orang-orang kafir yang mengingkari keberadaan Allah ternyata juga membelanjakan sebagian harta mereka untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Dalam surat Al-Anfal ayat 36 Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun
walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Jadi artinya sesungguhnya orang-orang kufur membelajarkan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran, dari jalan Allah. Mereka akan menginfakkan harta itu, kemudian hal itu menjadi sebab yang besar penyesalan bagi mereka. Akhirnya mereka akan dikalahkan dan mereka akan dikumpulkan, dilemparkan dalam neraka jahanam. Saudara-saudara, karena Al-Quran berlaku secara universal, maka bukan saja di Indonesia saja terjadi penguasa menindas rakyatnya yang mengadu domba, yang dengan kekuasaan yang dimilikinya memecah belah bangsanya dan mempersulit kehidupan rakyat yang berani melakukan oposisi pada penguasa brutal itu. Ini merupakan fenomena sejarah, maksudnya sejarah kita semua, sejarah manusia, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Yang berbeda hanyalah cara menindas dan menyiksa rakyatnya. Nah, dalam berbagai kisah historis yang disebut dalam Al-Quran, nama Nabi yang paling sering disebut adalah nama Nabi Musa alaihissalam sebanyak 136 kali. Sedangkan tokoh paling zalim dan bengis adalah Fir'aun sebanyak 74 kali. Barangkali hikmah mengapa nama Fir'aun memborong penyebutan dirinya dalam kitab suci Al-Quran, karena sejarah umat manusia dari zaman ke zaman selalu menampilkan fenomena yang mirip-mirip dengan apa yang dilakukan Fir'aun, sekalipun saya garis bawahi masih jauh di bawah kezaliman Fir'aun. Nah, di masa Orde Baru saya pernah mengingatkan jangan sampai di Indonesia terjadi pemegang kekuasaan meniru kezaliman Fir'aun, melenyapkan sejumlah nyawa karena berani menentangnya, melenyapkan sumber-sumber kehidupannya, memenjara lawan politik dan lain sebagainya. Fir'aun dalam mengonsolidasi kekuasaannya menghimpun 4 macam elit menjadi satu himpunan, yaitu Fir'aun menjadi pentolan elit politik dan sekaligus elit militer. Kemudian elit ketiga itu dikuasai oleh Qarun, elit ekonomi. Dan kemudian pentolan teknokratnya itu dikuasai atau dipimpin oleh Haman. Mereka bergabung dalam menindas, menguasai, dan menyiksa Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam. Nah, saudara-saudara, 10 tahun Jokowi jadi presiden, yang dilakukannya sampai batas tertentu meniru Fir'aun. Elit ekonomi, elit politik, elit polisi dan militer, serta elit intelektual yang keropos bisa dia dikuasai Jokowi. Saya katakan sampai batas tertentu, to some extent. Dan tentu Fir'aun Jawa ini tidak sebengis Fir'aun Mesir. Tetapi walaupun Fir'aun kecil-kecilan, daya dan skala kerusakan yang ditimbulkan sampai sekarang masih kita rasakan. Bagaimana Jokowi sudah berhasil mengubur demokrasi di Indonesia dan membangun jaringan kekuasaan yang berkhidmat pada kepentingannya, menaklukkan berbagai institusi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lain-lain, sehingga patuh setia pada manusia presiden-presidenan dari Solo yang bernama Jokowi. Jadi saya katakan presiden-presiden karena memang sesungguhnya tidak layak jadi presiden yang sungguh-sungguh. Nah, contoh terakhir misalnya yang paling baru dan cukup menyedihkan, ya. Nah, saya katakan bagaimana mungkin seorang manusia bernama Sylvester Matudina, seorang begundal dan gedibalnya Jokowi, sudah diputus inkrah harus dipenjara selama 1,5 tahun sejak 6 tahun silam berdasarkan putusan kasasi MA nomor 287/PIT/2019, tetapi si gedibal begundalnya Jokowi ini masih bebas, riang gembira. Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di PN Jakarta Selatan tidak berani menyentuhnya. Saya khawatir kalau perkara sekecil Sylvester ini tidak bisa diselesaikan, saya menduga keras ada persekongkolan jahat yang penuh misteri di negara Indonesia tercinta yang kita cintai bersama. Ini contoh kecil yang harus dibuktikan oleh pemerintah sekarang ini, ya, oleh Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Jakarta Selatan. Tolong, ini batu ujian yang sederhana, tetapi kalau bangsa besar ini dikalahkan sama si begundal gedibal tadi itu, alangkah malunya kita. Jadi saya harap ini diselesaikan dengan secepat mungkin supaya kepercayaan rakyat pada pemerintahnya, kepercayaan bangsa kepada negaranya itu bisa pulih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.